Salam, selamat sore. Saya akan membacakan hasil resume saya untuk bab 3 tentang manusia dan peradaban dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Manusia dan peradaban. A. Pengertian. Peradaban sering disamaartikan dengan budaya. Tetapi dalam definisi yang lebih banyak digunakan, istilah peradaban adalah sebuah istilah deskriptif untuk budaya perkotaan gang kompleks. Dalam bahasa Inggris, istilah peradaban disebut civilization yang berarti penyempurnaan pemikiran, tata krama, atau rasa. Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban berasal dari kata adab yang berarti akhlak atau kesopanan. Dalam kehalusan budi pekerti, seorang dikatakan beradab adalah apabila dia dapat menunjukkan perilaku sopan dan mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. B. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah. Sempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi, fungsi, dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Di kitab suci menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah. Hakikat manusia menurut pandangan umum ialah sebagai berikut. Pembicaraan manusia dapat ditinjau dalam berbagai perspektif, misalnya perspektif filsafat, ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan spiritualitas Islam atau tasawuf. Antara lain, yang pertama A. Dalam perspektif filsafat disimpulkan bahwa manusia merupakan hewan yang berpikir karena mereka memiliki mental nalar intelektual. 1. Hakikat manusia. Terdapat dua aliran pokok filsafat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu evolusionisme dan kreasionisme. A. Menurut evolusionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. B. Menurut kreasionisme, menyatakan bahwa asal-usul manusia, sebagaimana halnya alam semesta, adalah ciptaan suatu creative cause atau personality, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Penganut aliran ini antara lain Thomas Aquinas. 2. Wujud dan potensi manusia. Wujud manusia menurut penganut aliran materialisme, yaitu Durand de la Mettrie, bahwa esensi manusia semata-mata bersifat badani. Esensi manusia adalah tubuh atau fisiknya. Sebab itu, segala hal yang bersifat kejiwaan, spiritual, atau rohaniah dipandangnya sebagai esensi dari berfungsinya badan atau organ tubuh. Tubuhlah yang memengaruhi jiwa. 3. Dalam perspektif ekonomi, manusia adalah makhluk ekonomi yang dalam kehidupannya tidak dapat lepas dari persoalan-persoalan ekonomi. Yang keempat, dalam perspektif sosiologi, manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir hingga matinya tidak pernah lepas dari manusia lainnya. Dalam perspektif antropologi, manusia adalah makhluk antropologis yang perubahan dan evolusi. B. Dalam perspektif psikologis, manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa. Jiwa merupakan hal yang esensial dari diri manusia dan kemanusiaannya. C. Peradaban perubahan sosial. 1. Pengertian dan cakupan perubahan sosial. Wilbert Moore memandang perubahan sosial sebagai perubahan struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial disebut perubahan sosial. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan kebudayaan. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur dalam masyarakat.
Perubahan-perubahan sosial dikatakan sebagai perubahan dalam hubungan sosial, yaitu social relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial tersebut. D. Teori-teori mengenai perkembangan, keterbelakangan, dan ketergantungan. Teori dependensi atau ketergantungan. A. Penyebab perubahan. 1. Ada faktor internal dan 2. Faktor eksternal. E. Peradaban Indonesia di tengah modernisasi dan global. 1. Modernisasi masyarakat Indonesia. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah modernisasi di bidang teknologi dan ekonomi. Yang kedua modernisasi di bidang sosial. Yang ketiga modernisasi di bidang politik rasionalisasi. Yang keempat, kebudayaan adalah perubahan pandangan. Tentang fungsi dan cara kerja lembaga politik, khususnya tentang sah tidaknya kekuasaan yang semakin lama semakin bersifat rasional dan fungsional. Dan E. Modernisasi di bidang agama. Oke, sekian hasil resume bab 3 saya. Terima kasih. Salve.